Ternyata kita bisa mendapatkan cuan 80% per tahun dari yang namanya Bitcoin. Dan ternyata juga masih banyak yang tanya ke saya pendapat saya terkait dengan crypto, currency, aset kripto, dan juga ya Bitcoin itu sendiri. So, di video ini kita akan bahas mengenai Bitcoin yang naiknya secara rata-rata bisa 80% setahun ini, gimana kita menyikapi dan bagaimana kita memahaminya. Stay tune di RF Channel on YouTube. Oke, kita akan mulai. Gila Bitcoin ternyata cuan 80% per tahun dan apa sih Bitcoin itu? Nah, bila Anda hari ini tidak mengenal dunia Bitcoin, di mana Bitcoin itu adalah part of cryptocurrency dan berbicara dengan crypto dan Bitcoin itu adalah part of blockchain, lalu baru mau mulai mengenalnya pada hari ini, menurut saya ada beberapa poin yang menarik yang ingin saya ceritakan ketika video ini dibuat adalah Desember 2021. Ini juga waktu yang menurut saya cukup tepat. Kenapa? Dari sisi pergerakan harga dulu. Jadi di layar Anda pada saat ini adalah pergerakan Bitcoin sejak 2014, 2012 sampai dengan 2021 di sini. Oke, jadi bila Anda perhatikan dengan jeli, maka pergerakan Bitcoin ini pernah mengalami penurunan 86% dari titik tertinggi di sekitar 2014 dan baru bisa mencapai titik terendah 1 tahun setelahnya. Jadi, sorry, bukan 1 tahun, tapi adalah menuju titik terendah dalam waktu 729 hari, baru kembali naik. Dan ada kejadian di 2018, Bitcoin itu turun 82% kembali sampai dengan titik terendahnya dan menuju titik terendah dalam waktu 335 hari. Dan di 2019, 2020, 19 tepatnya, ini dalam 273 hari menurunkan uang Anda bila Anda membeli menjadi koin 70% dari titik tertinggi dan 273 hari itu baru mencapai titik terendahnya dan kembali mengalami kenaikan di 2021, di mana 2021 mengalami penurunan sebesar 53% dan dalam waktu 3 bulan. Lalu juga baru-baru ini dan ketika video ini dibuat, Bitcoin kembali mengalami penurunan 40% dalam waktu 1 bulan. Ini adalah suatu pergerakan yang menarik karena ketika ada penurunan yang besar, maka peluang untuk naiknya menjadi bisa terlihat kembali di kemudian hari. Kalau belajar dari pergerakan harga, jangan bicara hal yang lain dulu, gitu ya. Yang kedua adalah ada sebenarnya golden time yang harus kita ketahui terkait dengan event yang ada di dalam Bitcoin itu sendiri, yang dikenal sebagai halving block. Jadi ketika temanya adalah halving block, itu adalah nanti kita bicara lagi, halving block itu adalah ketika orang-orang yang menambang koin ini, karena Bitcoin itu seperti gold 2.0 bagi banyak orang, karena untuk mendapatkannya adalah dengan cara beli dari orang lain atau dengan menambang, persis kan seperti Anda membeli emas, maka Bitcoin itu mengalami hasil tambang yang semakin sedikit setiap 4 tahun sekali yang disebut dengan halving block. Dengan era pertama adalah 50 Bitcoin yang akan dibagikan setiap satu blok, lalu turun separuhnya, turun separuh kita sudah berada di era keempat. Dan era keempat itu akan berakhir akan menjadi halving block baru di 2024. Kalau saat ini 2021, baru saja terjadi halving block di tahun 2020. Dan halving block di tahun 2020 memiliki tema yang mirip. Ini adalah era halving blocknya. Memiliki tema yang mirip karena pada saat halving block sebelumnya mengalami kenaikan dan terkoreksi, baru naik lagi. Jadi, bila Anda melihat pola yang sama terkoreksi dan naik lagi, artinya Anda akan melihat setiap kali halving block ini memang naik dan mengalami koreksi, tapi membuat new high lagi. Kira-kira seperti itu. Semoga di bagian ini Anda sudah melihat ada relate dengan halving block, ada juga relate dengan koreksi-koreksi besar yang perlu kita pahami dan kita pada saat ini dalam video ini saya buat dalam era yang terkoreksi. Kita lanjut. Setelah dari sisi pergerakan harga, kita juga berbicara mengenai dari sisi transaksi. Transaksi terjadi selalu ada fasenya transaksi itu turun dan naik. Ini adalah transaksi Bitcoin yang ada di layar Anda. Maka ada kejadian mengalami penurunan dan naik. Dan tentunya seiring dengan waktu mengalami penurunan, ya kalau kita berbicara mengenai teori demand and supply dengan yang namanya transaksi, bila transaksi terlalu rendah,
secara otomatis, maka pada akhirnya akan kembali mengalami kenaikan. Dan akan seperti itu terus-menerus. So, di bulan Juni 2021 adalah volume transaksi Bitcoin yang terendah dari seperti 2017 menuju 2018. Maka ya tentunya ketika orang enggan melakukan transaksi, kadang-kadang faktornya adalah satu adalah karena harga yang terlalu tinggi ataupun harga yang terlalu rendah, atau nilai value atas fee yang dibayarkan atas reward melakukan validasi transaksi itu menjadi tidak menarik, maka secara otomatis orang akan tinggalkan dan pergi ke tempat lain. Dan akan selalu terjadi over demand and over supply selalu bergantian. Jadi ini juga di dalam era yang menarik. Lalu selanjutnya adalah Bitcoin untuk pertama kalinya di tahun 2021 akhirnya mulai berkarir di US stock market, di mana ada namanya ProShares Bitcoin ETF. ETF itu adalah gampangnya ketika kita berbicara mengenai ETF itu adalah seperti reksadana, tapi reksadana yang bisa dilakukan jual beli at any time selama bursanya buka. Jadi Bitcoin sekarang juga sudah melantai nih, quote unquote di bursa Amerika. Dan tentunya ada satu statement yang saya kutip dari CNBC, di mana will begin trading in the week ahead and amended filing from the company indicated late Friday, marking a milestone moment in the development of the crypto industry in the United States. Artinya dari selama ini masih antara bapak pom-pom dunia menyatakan dukung dan tidak, di Amerika lalu juga masih pro dan kontra, suka nggak suka, marketnya sudah join ke dalam bursa Amerika. Artinya mau tidak mau terasa, ya gue ngaku deh lu ada. Artinya pengakuan ini menjadi suatu tanda yang penting setelah perjalanan kripto dan Bitcoin ini sejak dari 2008 sampai dengan 2021 Bitcoin ada. Ini juga menarik, oke? Selanjutnya adalah ini data yang kita perlu renungkan bersama. Saya coba untuk mengambil data sejak 2006 sampai dengan 2020. Percayalah, kalau di tempat lain mungkin bicaranya adalah prospek. Saya tidak bicara prospek, kita harus melihat historical dulu. Kenapa? Karena sesuatu yang historicalnya tidak ada, bagaimana mau dilihat prospeknya? Prospek itu kan adalah tergantung siapa yang memandang. Tapi kalau historical, kita bisa sama-sama dan membuka datanya dan melihat. Betul nggak? Itu yang penting. Nah, coba kita perhatikan secara tahunan. Ternyata bila ada orang yang membeli uang 1 juta rupiah, dibagi menjadi 4 aset, yaitu adalah menabung di bank dengan deposito sesuai dengan lembaga penjamin simpanan di LPS yang ada di Indonesia, membeli saham, andaikan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia bisa dibeli, membeli emas sesuai dengan perdagangan harga emas dunia dalam satuan troy ounce, XAU, USD, troy ounce seperti orang trading di Forex, dan juga membeli Bitcoin dengan nilai 250.000, andaikan 4 instrumen ini bisa dibeli dengan dari 250.000, as low as 250.000, dan andaikan tanpa fee, maka yang menarik adalah kalau kita perhatikan, adakah tahun Bitcoin kalah dibandingkan kelas aset yang lain? Kalah, paling rendah ya. Lalu ini juga tidak menang, ini ada yang masih kalah, ini pemenangnya, lalu ini kalah, lalu ini juga kalah, lalu ini menang banyak, ini menang banyak, ini menang kacau banyak banget, ini kalah banyak, ini menang banyak, ini menang banyak banget. Iya, 250.000 sebulan bos selama 1 tahun. Bisa jadi 22 juta, coba bayangin. Berarti kan kayak orang main jackpot toh. Itu. Nah, 1,5 juta, kalah banyak. Ini menang, ini menang. Coba perhatikan, berapa kali Bitcoin bisa beat the market dibandingkan saham, emas, dan juga deposito? Apakah Anda tidak mempertimbangkan bahwa ini perlu Anda pertimbangkan untuk bisa dilihat secara prospek? Lupa, tapi ya ini jangan ngomong dulu, kita lihat angkanya dulu. Pak, dan masa depan kan tidak bisa jamin. Iya, siapa yang bilang bisa masa depan jamin? Kalau semua orang bisa masa depan jamin, semua orang mau dijamin. Seperti itu. Nah, ini data yang menarik. Mari kita tarik lebih jauh. Sekarang kita pergi ke data 5 tahun. Artinya adalah ada orang yang membeli semua aset ini dalam 5 tahun, dibeli setiap bulan. Artinya ada 60 kali pembelian dengan data yang sama. Maka kita akan mendapatkan data yang lebih seru lagi. Mari kita baca sama-sama ya. Oke, kita bicara ini kacau, kalah banyak. Betul ya? Ini orang 15 juta atau 3 juta, berarti dia kalahnya cuma kembali 1/5. Juga berarti rugi 80%.
Ini adalah kondisi menang banyak, kalah beat the market ya. Ini beat the market, beat the market. Ini beat the market. Ini 4 miliar loh. Ini 10 M loh ya. Jangan Anda pikir ini bukannya 10 juta, ini 10 miliar loh. Ya. As low as 250.000 rupiah. Bayangkan. Anda coba pernah mikir nggak? 250.000 kali 60 apa bisa balik? Mungkin kurang lebih 15 juta. Ada barang yang bisa menyulap 15 juta menjadi 10 miliar. Seru? Seru. Oke. 1,2. Oke, ini adalah 500 juta, 1 miliar, 90 juta, 100 juta, 250 juta. 5 tahunan. Nah, data yang satu lagi adalah kalau kita bicara mengenai target return 10% per tahun dengan kita melihat tahunan, ternyata ini kalau target return 10% per tahun tuh lihatnya gimana, Ren? Dari uang yang kita masukkan ke Bitcoin, ini kan harusnya targetnya adalah 12 juta. Artinya kan kita anggap 1 juta per bulan. Itu 12 juta 565 dengan target 10% per tahun. Ternyata lumayan banyak yang bisa melewati target 10% per tahun bila kita membeli Bitcoin secara berkala. Artinya beli setiap bulan 1 juta, 1 tahun adalah 12 juta. Ternyata dengan ditambahkan 10%, kita mestinya targetnya 12 juta 565. Ternyata banyak yang bid dari 2006 ke 2020 dari Bitcoin itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ternyata kalau kita perhatikan secara 3 tahunan investasi, tanda kutip, investasi, Bitcoin itu bisa memberikan return 80% per tahun minimum. 80% per tahun minimum. Loh, kok bisa begitu angkanya? Dari mana angka kliniknya itu? Begini, 1 tahun adalah 12 juta. 3 tahun berarti 12 juta, 1 juta per bulan dikali 12 dikali 3. Nah, targetnya ada yang ini. Oke. Nah, ternyata juga kalau kita ambil 80% return per tahun, ini cuma 138 juta. Ternyata target terkecil pun tercapai dengan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Yang lainnya lebih kacau lagi. Pak, kok datanya bisa sefantastis ini? Ya, nggak tahu. Anda lihat sendiri. Berapa orang banyak yang sudah memberikan kisah kasih menjadi miliuner baru dari dunia kripto. Oh, tapi kan nggak ada aset ya. Nanti dulu, ini nggak ngomong gitu. Pokoknya show me the money dulu deh. Show me the money dulu. Kalau sesuatu bicaranya mengenai ada barang, nggak ada barang, kita belum bicara ke sana. Tapi di sini, kabar buruknya buat Anda yang tidak pernah melirik kepada aset kripto. Anda telah terlewati, ini tikungan Valentino Rossi, ini udah dilewatin berkali-kali. Anda baru kayak orang kena gedam, lu baru bangun. Loh, kok apa yang terjadi sama saya? 80% per tahun, Pak. Untuk 3 tahunan pun achieve. Untuk seluruh investasi pada kripto 3 tahunan dari 2006 sampai 2020. Dari 2006 sampai 2020. Rata-rata paling kecil 80% per tahun. Oh, kalau gitu saya akan masukkan seluruh rumah gadai anak istri. Bukan ke sana arahnya. Itu tidak saya sarankan seperti itu. Tapi ya, kembali awareness bahwa apakah Anda tidak consider. Toh, US stock market pun sudah mulai melihat bahwa hal ini boleh masuk loh ke bursa. Makanya saya bilang, ini mungkin tahun yang tepat untuk Anda mereview kembali. Kita lanjutkan. Jadi, bagaimana caranya saya untuk bisa mengenal dan mengerti Bitcoin dan kawan-kawannya ini? Fisiknya aja nggak ada. Ini barang mana ada nilainya? Biasa kita selalu berkata seperti itu. Banyak yang ada di luar juga bertanya seperti itu. Dan saya juga dikritik sama teman saya. Lo ini aneh ya, orang pasar modal kok bisa ikut yang namanya mendukung kripto. Lo salahnya apa? Saya jadi bingung gitu. Lo kenapa gitu? Kenapa? Ya kita sebelum menentang sesuatu, kita perlu mengerti dulu. Ini barang apa yang kita tentang. Kalau kita tidak mengerti, lalu kita berkomentar, itu malah bahaya loh. Artinya kan sok tahu. Oleh karena itu, pahami dulu, ambillah keputusan dan sikap. Kalau nggak paham, ambil keputusan lucu. Itu menurut saya tidak seru. Nah, fisiknya aja nggak ada. Ini barang mana ada nilainya? Nah, ini dia. Nomor 1. Nggak semua barang hari ini bernilai karena ada fisiknya loh. Contoh sederhana. Anda punya akun YouTube, Anda punya akun Google, Anda punya akun Facebook, akun Instagram. Fisiknya mana? Nggak ada. Nggak ada nilainya. Tidak berharga untuk Anda. Kasih saya dong. Nggak mau juga. Artinya adalah ini ada harganya. Loh, tapi kan fungsinya, maka kalau misalnya ada fungsinya, baru ada nilainya. Pasti mau di-counter seperti itu. Betul. Tapi bicaranya menurut saya tidak ke sana. Kalau fungsi diadu dengan nilai, maka kita sedang melakukan valuasi di sana.
Kita tidak berbicara di situ. Poinnya bukan tidak berbicara masalah adalah fungsi dengan dibandingkan dengan nilai, tapi poinnya adalah bukan artinya tidak ada fisiknya, maka tidak ada nilainya. Ke arah sana dulu. Misal, saya mau cerita. Kalau Anda berbicara mengenai dengan ada fungsinya baru ada nilainya, pun YouTube yang Anda gunakan untuk menonton daripada video penjelasan ini, pertama kali dibuat YouTube oleh Google, itu belum ditentukan tujuannya loh. Belum tahu bagaimana bisnis modelnya bisa berjalan. Hari ini baru jelas. Hari ini menjadi sebagai salah satu sosial media dalam bentuk video broadcasting yang boleh dibilang andaikan Google nggak punya ini, mungkin dia kalah dengan grupnya Facebook. Betul nggak? Karena kan sosial medianya dipegang sama Facebook dan Instagram dan WhatsApp. Tapi Google taking control di mana? Di YouTube. Artinya kita tidak bisa mengatakan dengan cara seperti itu untuk menilai sesuatu. Pertama, yang tidak ada fisiknya tidak bisa diartikan tidak ada nilainya. Yang kedua, kalau berbicara mengenai tujuan atau fungsi, mungkin kita kadang-kadang membuat sesuatu itu di awal, mungkin memang secara bisnis model tidak bisa ditentukan di awal. Toh, saya juga pernah belajar bahwa ternyata faktor yang mempengaruhi paling nomor satu terkait dengan yang namanya barang usaha bisnis berjalan itu bukan uang dan juga bisnis model loh, dan juga bukan ide loh. Yang pertama adalah momentum. Bitcoin datang di momentum yang tepat. Di tahun 2008, ketika kepercayaan runtuh terkait dengan Amerika, akibat subprime mortgage dihantam dengan adanya skema Ponzi di fund manager besar di Amerika. Datang Satoshi membawa suatu ide baru yang namanya disebut dengan decentralized. Maka poin ini sudah menang satu. Artinya adalah bukan nggak ada fungsinya, dia mau menggantikan fungsi. Ya, ini akan ditentang seluruh pelosok. Kenapa? Sesuatu yang kita sudah dalam keadaan comfort zone tiba-tiba diganggu kan pasti gelut. Seperti itu. Poin nomor satu. Poin nomor dua. Kita mari pahami dasar adanya Bitcoin. Bitcoin sebenarnya adalah produk dari sebuah teknologi penyimpanan data, database yang disebut dengan blockchain. Teknologi blockchain. Blockchain. Block adalah ya kotak kubus ya mungkin. Chain adalah rantai. Berarti tempat penyimpanan ini masukin barang untuk menghubungkan dengan kotak yang lain pakai rantai. Nah, itu disebut dengan blockchain, penyimpanan. Di mana penyimpanan metode seperti ini itu diperkenalkan di tahun 90-an dengan yang namanya teknologi timestamp. Timestamp itu agar memberikan suatu kejelasan bahwa ini loh, ada yang namanya faktor waktu yang tidak bisa diganti lagi. Kan kita paling takut dong kalau ternyata kita membuat sesuatu tiba-tiba di-delete, tiba-tiba bisa diubah. Itu kan kita takut secara confidentiality, integrity, dan availability. Oh, saya tentunya bisa menjawab itu dengan baik karena saya adalah lead implementer dari sistem keamanan informasi. Saya juga terdaftar whitelist di Kominfo dan BSSN. So, saya memang belajar banyak. Jadi saya bisa lebih memahami. Awalnya juga saya juga bukan orang yang ngerti dan jangan khawatir, saya seorang sarjana seni rupa. Saya bisa berbicara ini banyak karena bukan karena saya belajar di fakultas saya, tapi saya karena belajar dalam kehidupan sehari-hari dan saya mau berusaha untuk mengerti. Itu juga menjadi encourage buat kita semua. Menariknya, data pada blok itu bukan disembunyikan. Nah, kalau kita itu berbicara mengenai database, database itu kan biasa ditaruh paling belakang diumpetin. Contoh sederhana deh saya mau tanya sama Anda. Sekarang Anda kalau mau tahu ada namanya nomor transaksi, benar atau tidak dari transaksi uang yang ditransfer, yang ada nomor serinya di struk Anda punya transfer tuh. Sekarang bagaimana cara mengecek keabsahan dari struk itu? Caranya dibuka rekening Anda, lihat apakah uangnya datang, betul? Atau masuk? Tapi bisa juga Anda dengan telepon ke bank kan. Hey bang, saya mau tahu dong, benarkah itu si Ryan udah transfer duit di nomor transaksi sekian? Oh iya sah pak. Berarti kan database disembunyikan di satu tempat di belakang. Nah, di dalam dunia blockchain, ini dibagikan kepada seluruh orang yang mau memegang dari database tersebut. Jadi, bukannya disimpan tertutup satu orang, tapi dibagikan, ayo siapa yang mau terima untuk data ini? Untuk melakukan meng-cross-check data validasi ini. Nah, pertanyaannya jadi begini, loh Red, database semua hal di belakang loh. Database kalau di depan berarti bahaya. Ya dan tidak selalu. Loh, contohnya apa? Begini, apakah Anda tahu pengembangan sistem dan software itu hari ini dibagi menjadi dua. Ada yang private source, artinya adalah limited, hanya sendiri. Ada yang open source. Contohnya, kalau bicara mengenai open source, Android OS itu adalah open source.
siapapun bisa mendevelop. Makanya perkembangan Android itu kan menjadi gila banget. Saya pertama kali pakai Android OS yang masuk ke Indonesia itu adalah Galaxy Spica, Samsung Galaxy Spica. Itu saya pakai pertama kali. Karena saya suka dengan teknologi, tentunya ketika ada sesuatu yang baru saya pakai. Tapi bagaimana yang sifatnya adalah pengembangannya secara independen? iOS misalnya, Microsoft misalnya, itu independen. Artinya pengembangan dengan dua gaya pun ternyata memberikan suatu kesuksesan, cerita kesuksesan masing-masing. Jadi kalau bisa kita bicara mengenai blockchain ini bahaya, ya dan tidak selalu. Sesuatu yang bagusnya transaksinya kita bisa lihat semuanya. Loh, bagaimana cara kita lihat semuanya? Nih, coba Anda lihat. Secara live pada saat saya membuat video ini, kita bisa melihat dengan nyata. Ini saya explore-nya saya enter ulang biar dia refresh. Coba kita lihat. Jamnya, saya bisa lihat, oh ternyata ada seseorang yang melakukan transaksi di 1458. 1458 ini 0,02, 0,16. Saya bisa lihat datanya. Dan saya bisa lihat ditransfer dari uang siapa ke siapa. Tapi saya tidak pernah tahu nama orangnya. Melainkan pemilik dompetnya adalah anonim. Artinya, Bapak, anonim berarti kita nggak tahu yes dan tidak. Tapi kita bisa mengecek keabsahannya bahwa uang ini sudah ditransfer. Selama Anda tahu bahwa Anda pemilik dompetnya ataupun Anda adalah yang mengirim, tentunya Anda bisa menyaksikan perjalanan ini benar sudah pindah dompet atau belum. Beda loh. Sekarang kalau misalnya Anda pernah transaksi nggak ATM jam 9 malam menjadi sarang penipuan. Nggak pernah tahu. Jam 9 malam itu transaksinya dulu pending. Begitu pending, struknya sudah keluar. Dia bilang, oh iya masih pending tuh. Ini struknya sudah keluar. Barang ambil. Begitu barang ambil, ternyata struknya palsu. Kenapa? Karena terjadi delay dan tidak ada satupun yang bisa mengkonfirmasi transaksi tersebut adalah sah. Jadi masalah juga kan? Betul nggak? Nah, jadi kalau misalnya, apakah menjadi sesuatu yang bagus dan tidak? Ya jawabannya, ya dan tidak. Tapi itulah blockchain mau menyelesaikan satu perbedaan mendasar bahwa database sentralnya bukan diumpetin di belakang, tapi dibagikan ke publik untuk melihat bahwa transaksi yang ada di dalam Bitcoin, transaksi pada Ethereum, ini bisa dilihat semua orang. Oke, kita lanjut. Akibat pionirnya si Bitcoin ini muncul, maka muncul pengembangan konsep transaksi yang terdesentralisasi, yang database-nya ditampilkan ke depan, tapi secara terenkripsi, yang terjadi pengembangannya secara luar biasa. Karena selama ini pengembangan dalam dunia digital, apalagi terkait dengan transaksi keuangan dan melibatkan banyak orang, concern yang paling besar adalah karena masalah data yang dapat dengan mudahnya terduplikasi. Contoh sederhana, pernahkah Anda mengirim email dan salah kirim? Apa yang terjadi? Anda akan minta tolong, mohon, please, please, please kepada yang terima. Tolong hapus ya, itu email salah loh, bukan untuk Anda. Atau Anda kirim gosip mengenai bos Anda kepada teman Anda, ternyata terkirim ke bos Anda. Bagaimana ceritanya? Selesai hidup Anda, betul nggak? Nah, ini yang terjadi dalam dunia digital sebelum ide daripada Bitcoin dan blockchain ini muncul. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukan validasi, itu menjadi sangat sulit dan sangat mahal. Dan belum tentu ada yang mau memvalidasi, dan belum kita dapat pastikan validasi itu benar atau salah. Nah, contoh sederhana akibat semua database pada blockchain dibagikan ke seluruh orang di dunia. Yang tentunya mau megang data, di mana ini menjadi ledger, maka bila kita ingin mengubah data, katakanlah nominal saldo pada Bitcoin Anda yang ada di dompet saya misalnya, saya harus mempengaruhi semua orang yang memegang catatan pada blockchain itu. Harus saya pengaruhi. At least yang harus saya pengaruhi adalah konsensus, karena di dalam prosesnya ini ada namanya proof of work untuk memvalidasi. Nggak usah belajar itu dulu. Proof of work itu bagian dari orang yang melakukan mining. Kalau kita mau beli Bitcoin, sama Anda pergi ke toko emas. Anda tidak perlu menambang emas untuk mendapatkan emas, toh. Anda bisa pergi ke toko emas untuk membeli emas. Sesimpel ketika Anda mau memiliki Bitcoin, Anda pergi ke exchanger untuk beli Bitcoinnya. Nggak perlu Anda harus siapkan infrastruktur menambang Bitcoin. Karena yang menambang Bitcoin inilah yang akan melakukan validasi terhadap transaksi Bitcoin yang ada di seluruh dunia. Nah, kalau saya mau mempengaruhi di dalam data yang terbagi kepada seluruh umat manusia yang pegang data ini, bahwa si Ryan itu punya 0,5 BTC, maka saya harus mempengaruhi secara banyak orang, secara mayoriti, sehingga saya betul bisa ngubah 0,5 menjadi 1,5. Dan itu harus terjadi dalam waktu 10 menit. Loh, kok bisa terjadi 10 menit? Karena dalam waktu 10 menit itu, ibaratnya Anda itu kan dikasih, Anda itu lagi punya tiket nih. Tiket bahwa Anda tertulis punya 0,5 BTC. Anda itu harus datang dan disahkan.
oleh orang-orang yang memiliki catatan bahwa Anda memiliki 0,5 BTC untuk mentransfer 0,5-nya itu ke orang lain. Dan kalau ternyata ini dianggap tidak sah, berarti kan Anda harus mencari pembenaran bahwa Anda ini mempengaruhi. Oh, bener loh, saya 0,5, 0,5. Kalau ternyata tidak bisa memvalidasi itu, maka bloknya akan ditutup. Blok, jalan, tercatat, transaksi dibatalkan. Pusing? Nah, oleh karena itu, mari kita buka. Di layar Anda, pada saat ini, ada yang namanya ilustrasi, bahwa yang ada di dalam gerbong ini adalah gerbong kereta. Ini adalah gerbong kereta Ethereum, ini adalah gerbong kereta Bitcoin. Dan ini adalah transaksi real. Dan blok yang baru saja dikirimkan tercatat menjadi dikunci, itu adalah blok yang berjalan sekitar 40 sekian detik yang tadi. 40 sekian detik yang lalu. Dan ini adalah orang-orang yang lagi ngantri untuk di cross check nih. Ah, nih ya tiket-tiketnya udah pada masuk, masuk sini. Kalau sudah langsung masuk antri ke dalam. Sama. Loh Pak, kok ini kelihatannya ngantri lebih cepat ya? Dan lebih cepat jalan. Betul, inilah Ethereum. Dan inilah Bitcoin. Kalau ini busnya udah jalan, berarti udah kecatat tuh pada blockchain. Udah nggak bisa lagi diubah. Berarti transaksinya sudah sah. Dan kalau Anda turun ke bawah, ini adalah golongan-golongan orang yang beli tiket tapi harga murah. Sehingga apa? Ya antriannya akan lebih lama. Jadi yang namanya Bitcoin ini adalah sebenarnya ada lagi ngantri nih untuk mencatat transaksi Anda. Itu pada blockchain. Ini adalah Bitcoin, ini adalah Ethereum. Nah, jadi semoga dengan gambar ini Anda tahu nih, oh ternyata tuh begitu. Dan ini pun Anda bisa klik loh, persatuan. Tuh, Anda bisa baca. Pending, lagi di lagi di antrian. Ini transaksinya 51 BTC yang di-send. Fee-nya adalah 1,32 tapi satosis per fee byte. Ya. Jadi ini kita bisa baca di sini semua. Semoga Anda jadi punya gambaran bahwa yang namanya Bitcoin itu lagi diantri. Nanti lama-kelamaan ini akan jalan nih, sekurang dari ini 10 menit, dia akan jalan. Berarti ini udah kurang dari 10 menit. Dia nanti akan jalan. Sedangkan kalau yang namanya Ethereum akan jalan lebih cepat. Makanya transaksi di Ethereum itu akan menjadi lebih cepat tuh. Last block 2 minutes ago. Jadi masih 8 menit lagi Bitcoin ini akan jalan busnya. Seperti itu. Semoga Anda jadi lebih paham dengan melihat ilustrasi ini. Poin keempat, praktisnya, kelahiran Bitcoin mengawali kelahiran kripto yang lain, yang bisa menjelma menjadi 3 bagian dasar, dan 3 bagian besar. Pertama, ingin membuat suatu alat tukar baru. Bitcoin itu sudah tertulis di dalam proposal dari white papernya Satoshi, menyatakan bahwa ini adalah menjadi suatu alat metodologi pembayaran, alat transaksi. Yang artinya adalah dia mau berusaha menyaingi US dollar, menyaingi rupiah, menyaingi euro, menyaingi yen, itu seperti itu. Boleh dibilang head to head. Oke. Sedangkan yang nomor 2 akan menjadi alat pengumpulan modal. Saya ini punya perusahaan bagus sekali ya. Totalnya adalah 1 juta kepemilikan. 1 juta kepemilikan ini akan saya bagi dalam bentuk 1 juta koin Ryan. Yeah. Ya siapa nih mau beli koin Ryan? Nah, saya tawar-tawarin. Ya berarti kan saya sedang mengumpulkan modal untuk perusahaan ini, betul nggak? Akan menjadi ke sana. Yang ketiga, menjadi alat bukti kepemilikan atau mengaktifkan sebuah fitur. Oh, bingung ya? Oke, begini. Anda tahu nggak kalau misalnya ada satu areal tempat bermain, yang mana kalau Anda tidak beli tiket, Anda tidak bisa join masuk ke dalam dan bermain. Artinya adalah ketika Anda beli tiket, Anda menjadi part of member. Dengan Anda part of member, Anda bisa mengutilisasi semua barang yang ada di dalam. Yes, itu kurang lebih yang menjadi poin ketiga. Bisa bermenjelma menjadi banyak hal. Misal, menjadi bukti kepemilikan atas tanah. Yes, bisa saja. Ketika kita mau membuat pencatatan atas satuan rumah susun dan dibuat menjadi blockchain, bagus dong. Anda bisa tidak perlu repot-repot untuk melakukan validasi. Siapa sih pemilik dari unit 11, 1A, 1B? Gampang, tinggal bisa melakukan cross-check. Dan unit 1A, 1B ini pernah berpindah tangan berapa kali? Bisa di cross-check. Ini bisa memudahkan mentransparansikan yang namanya kemungkinan sengketa dengan adanya kehadiran blockchain yang immutable. Jadi tidak bisa dilakukan pengubahan. Kalaupun pengubahan itu sifatnya tidak delete tapi menjadi revoke seperti itu. Itu bahasa-bahasa yang nanti teman-teman bisa belajar juga lah. Saya kan juga sok tahu aja gitu ya. Nah, kata teman saya seperti itu. Jadi poin nomor 4 ini. Jadi kripto akan nggak jauh-jauh larinya dari 3 poin ini. Seperti itu. Tapi, poin nomor 5, selalu ada bottom line-nya. Tidak semua koin-koin ini bagus. Selalu ada oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk menipu atau mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Ada orang yang menciptakan teknologi bagi orang banyak.
Ada orang yang menciptakan teknologi untuk bisa diutilisasi mempermudah kehidupan orang. Tapi ada orang yang memang menciptakan teknologi untuk keuntungan diri sendiri dan menipu orang. Nggak salah untuk mengambil keuntungan diri sendiri sih, sah-sah saja. Tapi kalau menipu orang kan menurut saya kurang proper ya. Salah satunya pelajaran dari namanya Squid Game Token. Squid Game Token ini benar-benar banyak merugikan orang karena developernya kabur, dan ketika developernya kabur dan dia bawa lari uang cukup besar, dan akhirnya si token ini diserahkan kepada publik nih. Di sini tertulis bahwa ini menjadi community token. Menjadi community token. Dan community token ini akhirnya diserahkan kepada publik, dan mungkin tidak akan membuat happy orang yang pernah membeli koin Squid Game ini dalam harga yang mahal. Nama itu bisa disalahgunakan, so Anda juga masih hati-hati, jangan sampai terlibat dalam koin-koin yang tidak jelas, koin micin, koin ini, koin itu, shit coin, tinggalkan. Biar Anda jangan pertama lalu pergi ke sini, Anda rugi, Anda jadi sakit hati. Padahal bukan salah kriptonya, bukan salah blockchain, tapi salah karena kita nggak ngerti. Nah, basic step. Jangan overconfidence membeli kripto, apalagi aset kripto yang baru-baru saja Anda dengar namanya. Tapi kalau saran saya, Anda coba monitor deh. Koin-koin yang ada, semakin dia tinggi, setiap makin tinggi atau makin banyak kepemilikannya, atau market cap-nya, atau disebut dengan kapitalisasi pasarnya, atau bisa disebut dengan nilai total daripada aset tersebut, itu semakin besar. Berarti kan banyak orang yang melihat dan merasa ada manfaatnya. Oh Pak, tapi nggak loh, Shiba Inu, itu Doge Pak, itu kan karena akibat Elon Musk. Anda minggirin dulu konsep seperti ini. Itu kan satu dari 5.000, satu dari 7.000. Jangan ngomongnya ke sana dulu. Pasti akan ada sesuatu yang anomali dalam hidup tuh ada. Pak, ada nggak anak umur 2 tahun jago baca? Saya yakin ada. Tapi ya, apakah semua orang akan umum seperti itu? Ya, jangan diambilkan mengeneralisasi sesuatu untuk menjadi suatu patokan dong. Nanti Anda keteteran sendiri. Kalau saya bilang, ya gimana kalau kita mulai dengan koin-koin besar? Let's say seperti saya membuat video ini, ada Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, Solana, Cardano, USDC, XRP. Why not ketika kita mulai belajar dari hal-hal yang sudah cukup besar? Sehingga Anda menjadi lebih nyaman, kan oke dong. Nah, kira-kira seperti itu kalau basic step dari saya. Selanjutnya, fungsi-fungsi dan fungsi. Pastikan bahwa setiap kripto itu akan dibuat dengan sebuah visi dan misi tertentu. Developer pembuatnya pasti memiliki suatu visi sehingga melahirkan sesuatu. Nah, apakah visinya visible? Apakah misinya achievable? Kalau tidak, ya berat. Tapi kalau apakah visinya visible, achievable, dan juga step by step-nya konkret, berarti ini mungkin akan bagus secara nilai. Jadi sebenarnya kembali lagi yang namanya koin-koin ini, sebenarnya seperti sudut pandang Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan rintisan sebenarnya. Apakah misinya masuk akal juga untuk Anda? Bila Anda membeli kripto dan katanya dengan Anda menawarkan ke pihak lain, Anda dapat untungnya, hati-hati. Ini arahnya jadi nggak jelas. Anda ini mau berbisnis, jadi sales, jadi investor, jadi apa gitu. Jangan sampai terjebak pada koin-koin yang penawarannya metodenya seperti ini. Loh, Pak, memang salah multi level? Tidak, saya tidak pernah menyalahkan. Cuma kalau misalnya ini menjadi dua fungsi dan kok jadi bingung, yang menjadi inti utamanya adalah penemuan koin ini akan utilisasinya akan terpakai bagi banyak orang, atau seolah-olah menjual barangnya untuk mendapatkan keuntungan. Kan jadi berbeda sekali. Betul nggak? Jadi semoga Anda juga harus aware di bagian yang terakhir. Agar video ini tidak terlalu panjang dan mungkin juga ada yang baru mau belajar ya. Mungkin bila Anda ternyata juga ingin ikut join di tanggal 30 Desember, saya bikin acara akhir tahun. Kalau akhir tahun udah jalan-jalan nggak, kita mengikuti arahan peraturan pemerintah, maka mari kita sama-sama belajar. Di tanggal 30 Desember 2021, saya punya acara gratis, di mana acara ini diadakan dengan tema besarnya adalah How to Trading and Investing di Cryptocurrency. Bila Anda yang merasa ingin sama-sama belajar, saya juga masih belajar, saya juga pemula, mari kita belajar kripto bersama-sama, bagaimana cara memilih koinnya secara lebih spesifik, lalu bagaimana caranya melakukan investasi pada kripto. Mari kita belajar di live webinar ini di 30 Desember 2021. Dan acara ini gratis bagi Anda yang sudah mengikuti pre-order buku ke-21 saya. Wah, saya berterima kasih sekali karena Alex Media, bagian dari grup Kompas Gramedia, masih mau berkenan mencetak buku saya yang ke-21. Judul buku ke-21 ini adalah tema yang berbeda dari 20 seri sebelumnya, yaitu adalah mengenai kripto. Kalau Anda belum punya bukunya, Anda juga bisa sekalian
beli buku dan Anda langsung direservasikan ke acara ini, Anda bisa hubungi tim di 0895 3-nya 5 kali 0789. Anda bisa coba cek pada kolom deskripsi. Dan kalau Anda mengikuti pre-order buku ini, ya Anda akan ikut gratis webinar yang diadakan tanggal 30 Desember. Dan kabar buruknya, bila Anda tidak mengikuti pre-order buku ini yang cuma ada 300, di mana yang 150 ternyata 220.000. Anda dapat 3 buku. Dapat buku kripto, dapat buku strategi membeli emas diskon 50%, dan mendapatkan buku Yuk Nabung Seluruh Saham. Jadi adalah beli buku 21, gratis buku ke-20, gratis buku ke-19. Itu tapi hanya untuk 150 paket saja dari total pre-order 300 buku. Jadi Anda bisa join ke webinarnya juga gratis, Anda dapat 3 buku 220.000. Kalau Anda lewati untuk pre-order ini, Anda baru dapat bisa membeli buku ini di bulan Maret 2022. Jadi masih lama Anda bisa dapatkan di toko buku. Nah, saya juga cerita, apa saja sih beberapa materi dari buku ini? Pertama, saya mau mengatakan tidak semua laki-laki dapat dipercaya dan juga perempuan. Bab 2, bandar kripto itu lebih kejam dan lebih kejam dari bandar saham. Kalau kripto, tidak ada satupun yang bisa menginterrupt kejadian Squid Game, kejadian Doge dipam-pam sama Elon Musk. Oke? Lalu bab 6, berinvestasi pada cryptocurrency. Are you crazy enough? Bukankah cryptocurrency AA ya begitu ya? Oke, mari kita bahas sama-sama secara common sense dan logic thinking ya. Bab ke-7 saya juga ingin ceritakan bahwa harus tahu ya, yang menjadi resiko terbesar orang-orang kehilangan koinnya. Satu, salah transfer. Yang kedua adalah exchange tempat dia membeli, dia juga simpan koin di sana dan koinnya bablas di sana. Karena apa? Karena exchange-nya dihack. Jadi, kripto, blockchain itu sampai hari ini tidak bisa dihack. Tapi exchange-nya yang bisa dihack. Dan exchange itu memegang kumpulan token dan koin yang dimiliki semua orang. Artinya ini bagaimana cara pengamanan buat diri kita sendiri. Kalau ternyata kita mungkin punya 100 BTC atau 1000 BTC, bagaimana cara kita mengamankan? Ini adalah bagian dari bab yang ada di buku. Totalnya kalau nggak salah saya bikin 7 bab. Selalu saya bikin 7 bab. Jadi bila Anda mau ikut pre-ordernya, Anda juga dapat free webinarnya 220.000. Saya tidak tahu apakah sudah habis atau belum, karena ini sudah hari keempat. Ini harus dengan 220.000 Anda bisa mengikuti semua, bisa ikut webinar, bisa dapat buku 3, dan ini Anda harus nunggu di toko buku di Maret 2022. Bila Anda ingin join, Anda bisa order sekarang di 0895 3-nya 5 kali 0789. Sekian dari saya, semoga selalu bermanfaat. Mari kita gunakan kesempatan untuk belajar dari hari ke hari agar kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.